Kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya. Kalau belum punya Ustadz, berarti gak ada masalah. Atau ada masalah gak ada solusi. Jadi evaluasi dulu hubungan kita dengan pasangan. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita gak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Tapi suami saya itu emang gak pernah ridho Ustaz. Nah ini salah suaminya nih. Kalau kita udah benar tapi suami gak ridho, maka Allah tahulah. Allah tuh gak polos lah, gak terlalu lugu gitu. Allah pasti gak kasih ridho saya nih, soalnya suami saya gak kasih ridho. Tapi suami saya itu susah banget Ustaz. Kayak dosen killer gitu, susah ngasih nilai. Allah tahu, Allah yang menilai. Gak mungkin Allah menzalimi kita gara-gara suami, gak mungkin. Jadi Allah hakimun, alimun, basirun, khabir. Maha bijaksana, maha tahu, maha melihat, maha teliti. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang suami gak ridho gara-gara kita belum baik, itu wajar. Susah dapat kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang gini, ini buat teman-teman teteh-teteh yang di atas. Kalau masih sendiri ini jadi bekal nanti kalau udah punya pasangan. Kata Nabi kepada para sahabat sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustadz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Benar salah itu relatif ya. Kadang-kadang dua-duanya ngaku benar. Susah kan? Tapi siapa yang mau ngalah? Kalau gitu harus istri duluan yang datang. Enggak sih sebetulnya. Ini hadis keutamaan kalau istri datang duluan. Nanti ada hadis keutamaan kalau suami datang duluan. Karena ada cerita, ini cerita di zaman sebelum Rasulullah ya, di zaman Nabi Isa kayak gitu. Ada seorang ulama datang ke rumah temennya. Temennya ini orang soleh, datang ke rumah temennya, ngetuk pintu, yang buka istrinya, ditanya ada fulan, kata istrinya gak ada, gak tahu juga kemana tuh orang. Istrinya marah-marah. Kenapa kok marah-marah? Iya, siapa yang gak marah kalau suaminya kayak dia, jelek-jelekin suaminya. Dijelek-jelekin tuh suaminya tuh sama dia. Ya udah, akhirnya ditunggulah di depan rumah. Sampai sore ditunggu, tiba-tiba datanglah laki-laki temannya ini. Laki-laki yang soleh tadi datang dan di belakangnya ada seekor harimau lagi membawa kayu bakar. Harimau bawa kayu bakar. Susah ngebayanginnya. Pokoknya gitulah ceritanya, nih riwayatnya kayak gitu. Harimau bawa kayu bakar. Dia cari kayu bakar gitu terus dipikulkan ke atas, harimau dibawa sama harimau. Bayangin, bukan keledai, bukan onta, bukan kuda, harimau. Bawa aja, terus taruh di belakang, harimaunya pergi. Enggak pamitan pula tuh, pergi aja pokoknya. Heran, Masya Allah. Udah ngobrol, gak ditanya-tanya masalah harimau tadi, ngobrol udah selesai, pulang. Setelah beberapa lama, karena ini kan beda kota ya. Setelah beberapa lama, dia mengunjungi lagi temannya yang tadi, si orang soleh, si ulama tadi ini. Ngunjungin, gak tahu berapa bulan, berapa tahun, ngunjungin. Dan pas dikunjungin ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain oleh istrinya, tapi beda. Ditanya butuh siapa, cari siapa, cari fulan bin fulan, benarkah ini rumahnya? Oh iya dia suami saya lagi mencari nafkah, bisa tunggu sebentar di sini? Oh bisa, gimana suami kamu? Disebutin kebaikan-kebaikannya. Gak lama ditunggu, datanglah laki-laki soleh ini memikul kayu bakar sendiri. Udah gak ada lagi harimau yang tadi. Ditaruh, ngobrol, akhirnya orang ulama ini nanya, saya penasaran, mana istrimu yang dulu? Terus gimana kejadian si harimau? Kata orang soleh, ya istri saya yang dulu sudah meninggal dunia. Terus harimau, dulu Allah menguji saya dengan seorang istri yang durhaka, istri yang banyak mengeluh, istri yang menjadi ujian buat saya. Tapi saya bersabar sehingga Allah memberi saya harimau untuk membantu saya dalam pekerjaan. Lalu ketika istri saya meninggal, saya menikah lagi dengan istri yang lebih baik, solehah, dan taat kepada Allah. Dan dia membantu saya, dia memuji saya, dia menghargai saya. Akhirnya Allah
tidak mendatangkan lagi harimau itu untuk membantu saya dalam mencari kayu bakar. Pelajarannya di sini apa teman-teman? Kadang Allah memberi kita satu masalah lewat seseorang, di waktu yang sama Allah mendatangkan orang lain yang luar biasa untuk menolong kita dari cara yang berbeda. Lalu ketika Allah cabut masalah ini, maka Allah cabut juga penolong dalam hidup kita. Biasanya itu satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Itu salah satu maknanya. Begitu Allah kasih kita usri, di waktu yang sama Allah kasih kita yusra. Pasti tuh. Cuman kan kita fokusnya ke usrinya ya, ke kesulitannya. Gak fokus kepada kemudahannya. Setiap kali Allah kasih kita kesulitan, di waktu yang sama Allah lagi menurunkan dari langit yang sama kemudahan untuk kita. Kayak gitu kaidahnya. Lalu ketika kesulitannya dicabut, maka kemudahannya dicabut. Pelajaran yang berhubungan dengan pasangan tadi adalah, kadang ketika seorang suami menyadari tentang keutamaan memaafkan istrinya, datang memeluk istrinya, membujuk istrinya, walaupun dia ngerasa bahwa harusnya istri yang datang ke saya, tapi kok saya yang datang ke dia, maka berarti dia melakukan sesuatu yang lebih utama daripada yang harus dia lakukan. Kan dalam Islam itu ada amal yang harus dilakukan, ada amal yang sunnah dilakukan ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini gak harus, tapi pahalanya luar biasa. Atau ada yang harus dilakukan, ada yang gak harus dilakukan tapi dilakukan, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Contoh, perempuan kalau mencari nafkah lebih besar pahalanya daripada laki-laki. Dalam kondisi suaminya tidak mencukupi nafkahnya. Pahalanya lebih besar. Seorang suami menjaga anak atau ngepel, nyuci piring, nyuci baju segala macam setelah dia pulang bekerja, pahalanya lebih besar daripada kalau itu dilakukan oleh istrinya. Jadi yang bukan tugas kita kerjain, itu menjadi namanya ihsan. Bukan cuma amal soleh tapi ihsan. Dan ihsan itu di atas amal-amal soleh yang lainnya. Apa itu ihsan? Sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, bukan bagian kita, tapi kita lakukan. Itu luar biasa pahalanya. Termasuk seorang istri, misalnya tadi mencari nafkah untuk anak-anaknya, karena suaminya nih nggak pandai mencari nafkah atau emang nggak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka ibu ini pahalanya double daripada yang dilakukan oleh suami. Begitu juga suami ketika memaafkan istrinya, membujuk istrinya, membahagiakan istrinya padahal istrinya yang bersalah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada istrinya datang duluan untuk meminta maaf. Masing-masing diberikan kebaikan.